Audio check, music check, rolling. Podcast LMPI Ngopsi start in 5, 4, 3, 2, 1. What's up Psycho-Fams, welcome to podcast Ngopsi, persembahan dari ILMPI Wilayah 3. Di episode kedua ini masih bersama gua Fauzi. Dan pernah gak sih kalian ngerasain pusing entah karena kerjaan atau kebanyakan tugas? Sering gak? Apalagi sekarang musimnya work from home, learn from home, dan from home lain. Yang bikin serasa kerjaan gak ada habisnya. Seakan-akan gak ada hari tanpa tugas. Gak jalan juga ada yang sampai begadang nih demi ngerjain tugas ya. Yang kuliah offline aja udah pusing, sekarang makin pusing kalau kuliah online. Materi gak ada yang ngerti, tugas gak habis-habis, jajan malah cepet banget habisnya. Aduh. Dan biasanya pas kita pusing nih, kita ngeplay music, mainan IG, main Twitter. Kadang juga kita ngomel-ngomel di sosmed, nge-shit post di IG stories, curhat di tweet, dan lain-lain. Beberapa nyebutnya sebagai pelarian, ada juga yang nyebutnya sebagai pelampiasan. Tapi mungkin bagi orang yang sedikit banyak tahu tentang psikologi, memandang sebagai sebuah katarsis. Nah, apa sih katarsis itu? Apa benar artinya sama kayak pelampiasan? Apa benar artinya sama kayak pelarian? Nah, menurut istilah nih, katarsis itu artinya pemurnian emosi. Sebagai contoh, misal kita mau memurnikan air sungai, ada serangkaian proses kan? Kita saring dulu, kita urai dulu, kita panasin, dan lain sebagainya. Nah, ini juga ibarat kata jiwa kita itu air. Dan emosi-emosi itu kayak yang bikin air itu gak jernih gitu. Entah itu emosi positif atau emosi negatif. Nah, biar air yang kita minum sehat, kan harus dimurnikan. Nah, biar jiwa kita sehat, emosi harus kita murnikan. Punya gak? Ya sama sih. Ya udah, pokoknya katarsis itu metode buat meluapkan atau menyalurkan emosi yang ada. Nah, katarsis ini awalnya dicetuskan oleh Aristoteles. Tapi pas masa itu baru terbatas sama pemaktaan secara religius. Aduh, gimana lagi tuh? Jadi pemaktaan religius yang dimaksud di sini itu pembersihan jiwa dengan serangkaian metode. Nah, mirip kan sama katarsis? Hal yang sama juga disebutkan oleh ahli psikolog modern, yakni Sigmund Freud dan juga Joseph Breuer, yang mempelopori katarsis ini sebagai metode pelepasan, ketegangan, atau melampiaskan emosi. Menurut Freud sendiri nih, luka masa lalu seorang bisa sembuh karena dia mengartikulasikan emosi yang dia rasain. Dalam terapi psikoanalisis, metode katarsis ini dipandang sebagai apreaksi. Nah, di sini klien bakal ngerasain lagi apa yang pernah dirasain demi memurnikan emosi yang ada dalam dirinya, demi memurnikan jiwa yang ada dalam dirinya. Biar apa? Bener banget, biar jiwa kita sehat. Nah, katarsis ini emang penting banget sih karena bisa jadi media penyalur emosi. Jadi kita bisa terhindar dari stres, anxiety, depresi, dan hal-hal sejenis itu. Nah, by the way, kita ngomongin tentang katarsis ini, sebenarnya katarsis nggak cuma satu macam aja. Katarsis ini ada beberapa macam. Yang pertama, katarsis emosi. Pernah nggak sih kalian itu lagi pusing atau lagi stres tapi nggak tahu kenapa? Terus kalian kepo ini, kalian merenung, kalian pikirin kira-kira apa sih yang bikin pusing. Terus habis ketemu apa yang bikin pusing, baru deh kita hisap masalah itu. Misal, kita lagi pusing banget, terus habis itu kita diem, kita pikirin, ternyata kita pusing karena deadline tugas, ternyata ada janji sama siapa gitu, ternyata ada gangguan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai katarsis emosi. Mencari tahu apa yang bikin jiwa kita tertekan. Nah, selanjut, yang kedua, katarsis fisik. Katarsis fisik ini yang paling sering dan paling lazim dilakuin sih sama anak-anak milenial terutama. Soalnya kita bisa nyalurin emosi kita dalam aktivitas fisik. Nah, kalau misal katarsis ini nih, ada dua bentuk lagi dalam katarsis fisik. Ada dalam bentuk positif, ada juga dalam bentuk negatif. Nah, kalau katarsis bentuk positif, katarsis fisik bentuk positif itu misal nulis, main musik, dan lain-lain. Nah, kalau yang negatif ini hadir dalam bentuk destruktif. Misal self-harm, dan lain-lain yang gak mau gue sebutin. Banyak banget yang di sana. Kalau gue sendiri sih sangat melarang kalian melakukan katarsis fisik dalam bentuk negatif itu. Selain karena berdestruktif merusak diri kalian,
hal itu juga bisa, apa ya istilahnya, apa sih manfaatnya gitu loh. Nggak ada manfaatnya, cuman sesaat doang. Nah daripada kita yang sesaat doang, mending kita salurin ke yang positif, biar kita bisa berkarya di situ. Asik. Oke lanjut. Yang ketiga yaitu katarsis mental. Katarsis mental ini dalam bahasa sederhananya itu ngubah mindset. Nah katarsis mental bagus juga nih. Karena dengan ngelakuin ini kita bisa lebih toleran. Kita bisa lebih mengerti dan paham dari berbagai sudut pandang. Ambil positif dari segala permasalahan. Misal, kalau misal kita dapat nilai jelek dari ulangan, kita dapat IP jelek ke waktu perkuliahan. Pusing juga kan? Nah, kita lebih bisa menerima diri kita dengan ngomong, wah mungkin karena kemarin gue belajarnya kurang kali ya, makanya gue gak bisa ngerjain. Ya udah deh, besok belajarnya lebih dimantepin lagi. Itu namanya katarsis mental. Dan dari ketiga itu, katarsis fisik, katarsis emosi, katarsis mental, itu sama-sama bagus. Gak ada yang lebih bagus dan gak ada yang gak bagus selain katarsis yang destruktif ya. Ingat nih. Semua itu bagus, kecuali katarsis destruktif. Dari ketiga itu mereka juga bisa saling melengkapi loh. Misal nih katarsis emosi sama katarsis fisik. Misal kita galau karena habis diputusin terus, gak usah diputusin ya. Kalau kita kena friendzone aja, udah nyesek kan? Nyesek gak sih? Kalian ngerasain gak? Nah habis itu kan kita gak fokus nih belajar nih. Kita gak fokus ngapa-ngapain. Kita jadi gak mood makan, kita jadi gak mood gini, jadi males-malesan, kita jadi gak bisa fokus. Tapi pada suatu waktu kita bakal sadar kalau ini gak bener. Makanya kita merenung buat cari tahu apa sih yang terjadi sama kita gitu. Gue ini kenapa sih? Kok gue gak bisa fokus mulu ya? Gue kenapa sih kok gue gak mau makan ya? Habis sadar kalau misalkan kalau kita kena friendzone, ya udah. Habis itu beban berkurang kalau misal kita nulis. Nah, habis sadar kalau kita kena friendzone, ya udah kita cerita ke teman kita kan. Kita cerita ke teman kita entah dalam bentuk tulisan atau entah dalam bentuk calling atau entah dalam bentuk melukis dan lain sebagainya. Dan kita ngerasa kayak agak plong gitu waktu kita nulis, waktu kita waktu kita telepon sama teman kita, waktu kita kita jadi lebih bisa plong gitu. Beban nggak terlalu banyak dan akhirnya kita terusin aktivitas itu. Makanya biar makin plong kitanya, makin bebas, makin terbebas emosi-emosi yang ada dalam jiwa. Asik. Dan pada intinya sih nggak ada yang bagus dari mendem emosi kita sendiri. Yang ada kalau kita repress, kita tumpuk, itu bakal menumpuk dan jadi bom waktu, bisa meledak sewaktu-waktu. Nah maka dari itu kita tetap butuh apa yang namanya katarsis ini. Banyak kok hal yang bisa dilakuin, misal nulis, nge-mall, makan, main IG, karaoke lagu, bikin cover lagu, curhat ke temen, bikin tweet dan lain sebagainya. Tapi jangan curhat di sosmed. Kalau sosmed, kenapa ya? Kayaknya enggak deh, gak usah deh. Kecuali kalau misal kalian udah siap dihujat. Dihujat siapa sih? Ya dihujat sama netizen yang maha benar dengan segala sabdanya dong, siapa lagi? Jadi saran dari gue dan teman-teman nih, kalau misalnya kalian lagi ngerasain stres atau pusing, coba deh lihat dulu apa yang paling bikin stres. Terus habis ketemu, baru kita melakukan apa langkah selanjutnya. Jangan pernah mendem perasaan kalian. Kalau kalian butuh teman cerita, gak usah ragu chat sama teman kalian. Atau ke orang tua deh kalau memungkinkan. Karena kita saling jujur aja lah ya. Nggak sedikit dari kita kok yang ngerasa canggung kalau curhat sama orang tua. Iya kan? Padahal mah, ya santai aja. Orang tua kan udah kenal sama kita dari kecil. Dari kecil, bahkan dari lahir kita udah kenal. Orang tua udah kenal sama kita. Masa sih nggak bisa ngertiin anaknya gitu kan? Apa ya istilahnya ya? Kita yang lebih ke menerima. Kita lebih bisa berpandangan luas. Kita bisa berpikiran terbuka. Dengan solusi-solusi dari beliau-beliau ini. Karena kan ya namanya orang tua juga kan, yang dari kecil sama kita, yang dari lahir bahkan ya, yang dari lahir sama kita. Dan pokoknya gitu aja, pokoknya jangan pernah mendem perasaan kalian sendiri, tetap luapkan emosi kalian, entah itu emosi positif atau emosi negatif. Kalau emosi negatif, walaupun itu emosi negatif, penyalurannya juga harus yang positif dong. Bisa kok, yang negatif diubah jadi positif, bisa banget. Makanya kita harus selalu menyalurkan emosi kita secara positif. Jangan yang destruktif. Kita harus menyalurkan emosi kita dengan jalan-jalan yang positif.
Dan gitu aja untuk podcast kali ini. Jangan lupa juga cek IG kita di @ilmpi_will3. Cek juga YouTube kita di ILMPI Wilayah 3 dan media sosial lain. Keep stay tune di channel Ngopsi karena banyak hal yang akan kita obrolin lagi di episode berikutnya. Dan buat kalian yang mau request materi boleh banget langsung aja DM ke IG kita. Ntar bakal dijawab sama admin yang kece tentunya. Ya gitu aja untuk podcast kali ini. Stay safe, jangan pernah merasa sendiri karena kita selalu ada di sini. See ya!